Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Temu Yasar. NIM saya 103112430185. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan saya kalkulus nomor 1 dan 2. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1 itu diketahui RT sama dengan sin TI plus cos TJ plus T kuadrat min 3T plus 2 K. Nomor yang pertama, pertanyaan pertama itu apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Kita jawab komponen vertikal. Komponen vertikal itu yang K ini, bagian K ini. T kuadrat min 3T plus 2. Kita turunkan menjadi 2T min 3. Nah, ini ada turunan pertamanya itu harus kurang dari 0. Maka 2T min 3 kurang dari 0 sama dengan T kurang dari 1,5. Karena di sini ada jawabannya, maka jawabannya adalah ya, pernah. Yang kedua, B. Apakah pernah berhenti bergerak? Kita jawab VT sama dengan cos TI min sin TJ plus 2T min 3K. Ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari menurunkan ini. Syarat pertama, itu kita punya 3 syarat. Syarat pertama adalah cos T sama dengan 0. Cos T sama dengan 0 itu menjadi T sama dengan pi per 2, 3 pi per 2, 5 pi per 2. Ini kita dapat dari mana? Ini kita tahu karena dari grafik fungsi kosinus itu punya bentuk gelombang. Dan nilainya 0 saat sudutnya ini. Terus syarat yang kedua, sin T sama dengan 0. Sin T sama dengan 0, maka T sama dengan 0, pi, 2 pi, 3 pi, dan seterusnya. Syarat ketiga, karena ini biasa ya, jadi kita hitung aja 2T min 3 sama dengan 0. Ini menjadi T sama dengan 3 per 2. Nah, karena ini jawabannya berbeda semua, maka kita dapat kesimpulkan ini tidak pernah berhenti bergerak. Maka jawabannya, apakah pernah berhenti bergerak? Jawabannya adalah tidak pernah berhenti bergerak. Yang C, kapan mencapai ketinggian 12 meter? Kita tulis dulu T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12. Kenapa ini 12? Karena ini ketinggiannya 12 meter. Jadi yang di atas ini tadi yang ini ya, kita tulis lagi ke sini, tapi sama dengannya jadi 12. Nah, kita gabungkan ya, ini kan bisa nih 12 pindah ke sini, pindah ruas, jadinya T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Kita masukin ke rumus ini. Rumus ini tuh rumus yang mana? Rumus ini tuh yang min B plus min akar apa itu, yang akar yang kayak gitulah ya. Nah, itu kita masukin rumusnya, kita hitung. Karena apa ini bisa jadi 3? Karena ini min 3. Min 3 ketemu min, jadinya plus 3 plus min akar 9 plus 40 per 2, jadinya T sama dengan 3 plus min akar 49 per 2 sama dengan T 3 plus min 7 per 2. Nah, 3 plus min 7 per 2 ini bisa pisah jadi 3 plus 7 per 2 sama 3 min 7 per 2. Ketemunya T sama dengan 5 dan T sama dengan min 2. Karena ketinggian itu nggak mungkin min, jadi kita ambilnya T sama dengan 5. Lalu untuk yang D, berapa kecepatan saat di 12 meter? Karena tadi kita udah ketemu nih, ketinggian saat di 12 meternya itu 5. Terus kita substitusin aja ke turunan tadi. V5 sama dengan cos 5i min sin 5j plus 2 kali 5 min 3k. Ini ya. Terus dijawab nih jadi akar cos 5 kuadrat plus min sin 5 kuadrat plus 7 kuadrat. Hasilnya jadi 1 plus 49. Kenapa jadi 1 plus 49? Karena cos 5 kuadrat plus plus sin 5 kuadrat ini hasilnya 1. Jadi kita tulis 1 aja. 1 plus 49 dari 7 kuadrat. Lalu hasilnya akar 50 sama dengan 5 akar 2. 5 akar 2 itu kurang lebih 7,07 meter per sekon atau meter per detik. Maka
kecepatannya saat di 12 meter adalah 7,0,7 meter per detik. Yang E, vektor arah garis singgung pada ketinggian 12 meter. Garis singgung sama dengan vektor kecepatan saat T. Vektor kecepatan itu tadi kita udah tulis ya. Saat T berarti T-nya itu 5. Maka D sama dengan cos 5I min sin 5J plus 2,5 min 3K. Jadi vektor arah garis singgungnya ini adalah ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu kita ketahui Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan Y sama dengan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Yang A, turunan di X sama dengan 0. Definisi turunan itu Y turunan pertama A sama dengan limit H mendekati 0 Y A plus H min Y A per H. Nah, kita ambil limit dari kanan. Limit dari kanannya berarti 0 plus ya, 0 plus. Sama dengan Y 0 plus H min Y kali 0 per H. Sama dengan H pangkat 3 min 0 per H. Kenapa ini bisa jadi H pangkat 3? Karena tadi kita ngambil dari sini. Y sama dengan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Karena ini limit dari kanan 0 nolnya limit dari kanan, berarti kita ambilnya X pangkat 3. Jadinya H pangkat 3 min 0 per H sama dengan H pangkat 3 per H sama dengan H pangkat 2 menuju 0 ketika H mendekati 0. Lalu limit dari kiri H berarti min ya. Ini Y 0 plus H min Y kali 0 per H. Nah, ini kenapa 0 min 0? Karena kita ambil dari sini. Karena ini tadi limit dari kiri, jadi kita ngambilnya yang Y sama dengan 0. Sini jadi 0 min 0 per H sama dengan 0 menuju 0 ketika H mendekati 0 limit dari kiri. Nah, karena ini jawabannya 0, ini jawabannya 0, maka Y turunan 0 sama dengan 0. Yang B, kelengkungan di titik 0,0. Kita tahu rumusnya itu Kx sama dengan Y turunan kedua X per 1 plus Y turunan pertama dikuadratkan pangkat 3 per 2. Kita cari dulu Y turunan pertamanya. Y turunan pertama itu D per dx X pangkat 3, karena itu tadi ya X pangkat 3. Terus kita cari di sini kenapa 3x pangkat 2 itu rumusnya yang D per dx itu ya. Nah, 3x per 2 udah kita dapat nih 3x per 2, maka turunan keduanya adalah D per dx 3x pangkat 2, 3x pangkat 2, hasilnya 6x. Nah, x nya ini kita ganti jadi 0, yang ini jadi 3 kali 0 kuadrat sama dengan 0, yang di bawah juga 6 kali 0 sama dengan 0. Udah kita dapat nih Y turunan pertama sama Y turun keduanya, hasilnya jadi 0. Kita masukin ke dalam rumus tadi. Y turunan kedua itu berarti 0 ya kan, tadi ini 0, kita masukin 0, terus 1 plus Y turunan pertama dikuadratkan, 1 plus 0 kuadrat dipangkatkan 3 per 2, hasilnya 0 per 1 3 per 2, jawabannya jadi 0. Maka kelengkungan di titik 0 itu 0. Oke, terima kasih.